Pemirsa TV dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan satu program, pastinya program yang sangat menarik, yaitu Roni Metafisika. Di mana program ini akan membahas seputar bisnis, keberuntungan, kehidupan, dan juga hubungan antar manusia. Topik kali ini masih tetap berhubungan dengan elemen tahun kelahiran dan juga elemen tahun berjalan, di mana elemen perpaduan dari elemen tersebut akan membawa satu elemen baru. Apakah elemen tersebut mampu membawa keberuntungan, kebaikan buat Anda, atau justru malah sebaliknya? Mari kita bahas mulai dari saat ini. Yang pertama kita akan bahas untuk kali ini adalah dengan elemen Ting atau Yin Fire. Di mana elemen Ting atau Yin Fire tersebut adalah elemen api juga. Tetapi bisa ada yang bertanya-tanya, para pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, mungkin Anda pernah menyaksikan di episode-episode sebelumnya, di mana kita pernah membahas mengenai Ping atau Yang Fire. Apa bedanya dengan api ini? Kalau kita dulu membahas tentang namanya Yang Fire, kita membahas tentang Ping, yaitu kita membahas tentang namanya sinar matahari, yaitu energi api yang sangat besar, energi yang penuh dengan namanya kehangatan. Apa bedanya dengan energi yang saat ini kita lihat adalah api kecil, seperti sebuah lilin. Kalau Anda melihat sebuah lilin, apa yang Anda bayangkan di dalam pikiran Anda? Betul, suatu keadaan di dalam kondisi gelap, di mana satu lilin mampu menerangi sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut akan mampu terlihat lebih jelas dengan adanya cahaya-cahaya lilin. Walaupun tidak sekuat cahaya matahari, tetapi cukup untuk kita melihat keadaan di sekeliling kita. Seperti itulah cahaya-cahaya lilin yang ada, yang nanti kita akan bahas karakteristiknya satu demi satu. Oke, yang pertama, tahun berapakah kelahiran orang-orang dengan karakter Ting atau Yin Fire? Yaitu adalah orang-orang dengan tahun kelahiran, tahun kelipatan di angka belakang 7. Yaitu tahun misalkan 87, 97, 2007, 2017, dan juga 2027. Oleh karena itu, orang-orang dengan tahun kelahiran tersebut mempunyai unsur Ting atau Yin Fire. Kalau Anda lihat karakteristik utama dari Yin Fire seperti sebuah api lilin kecil, maka ada beberapa karakteristik positif pastinya yang kita akan lihat dari orang-orang karakter dari Ting atau Yin Fire. Yang pertama, mampu memberikan inspirasi, menerangi suatu ruangan tanpa harus membebani menjadi sesuatu hal yang sangat mendominasi mereka seperti sebuah sinar matahari. Sinar matahari yang sangat banyak akan membawa seseorang menjadi sangat kepanasan. Tetapi sinar lilin tidak akan membuat orang sangat kepanasan. Oleh karena itu orang-orang dengan Ting atau Yin Fire adalah orang-orang yang mampu menginspirasi orang lainnya supaya orang tersebut bisa berubah di dalam kehidupannya. Apakah yang cocok untuk orang-orang dengan Ting atau Yin Fire tersebut? Adalah orang-orang dengan disebut sebagai inspirator. Mungkin saat ini Anda mengenal beberapa orang dengan sebutan motivator. Mungkin ada orang yang mengenal bahwa ada dengan sebutan namanya trainer. Bahwa ada orang lagi yang mengenal dengan sebutan coach. Ada orang lagi yang mengenal dengan sebutan namanya mentor. Tetapi fungsi ketika dia menjadi seorang Ting atau Yin Fire adalah apapun peran mereka mampu menginspirasi orang yang diberitakan tersebut menjadi berubah di dalam kehidupannya. Orang mungkin yang dulunya biasa-biasa saja terinspirasi oleh karena perkataan Anda, terinspirasi karena perbuatan Anda menjadi lebih baik. Siapakah yang dapat Anda lihat? Contoh, Mother Teresa. Dengan perbuatan-perbuatan baiknya, menginspirasi jutaan orang untuk melakukan hal yang sama seperti Mother Teresa. Walaupun beliau tetap menjadi seorang legend yang tidak tergantikan perannya menjadi orang yang sangat baik. Apakah Anda juga mampu menjadi seorang Ting Yin Fire yang mampu menginspirasi orang lain? Jawabannya dikembalikan kepada Anda. Apabila Ting Fire Anda positif, maka Anda mampu melakukan menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa lilin yang menyala
akan ada sesuatu kekurangannya, yaitu tinggi badan lilin tersebut. Makin lama makin berkurang dan makin pendek. Artinya orang-orang yang mampu menginspirasi orang lain dengan cahaya lilin tersebut mampu mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Apakah Anda menginspirasi orang lain dengan mengorbankan diri Anda? Dan apakah itu baik atau tidak? Maka itu kembali lagi kepada diri Anda. Apabila Anda mempunyai unsur Ting atau Yin Fire, maka Anda mau mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan Anda sendiri. Seperti mungkin Anda sudah mempelajari ini di dalam misalkan kitab suci ataupun moral dan etika, di mana ada kepentingan lain di atas dari namanya kepentingan pribadi. Bagi para pahlawan juga, mereka juga berpikir bahwa di atas kepentingan mereka sendiri. Mereka berpikir untuk namanya kepentingan negara. Orang-orang Yin Fire adalah orang-orang yang mampu berpikir seperti itu. Mampu berpikir di atas kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan kepikiran dari dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa orang menganggap bahwa orang-orang dengan Ting atau Yin Fire tersebut adalah orang-orang yang tidak terlihat oleh orang lain. Atau bisa kita sebut juga dengan istilah rendah hati. Mereka ini tidak mau untuk melakukan sesuatu flexing. Mereka tidak mau menampilkan dirinya terlihat sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya mereka sangat berada. Orang-orang dengan Ting Fire mampu menginspirasi orang lain tanpa harus menunjukkan bahwa diri mereka sangat berkelebihan. Walaupun mereka sangat berkelebihan. Inilah karakteristik yang sangat baik sekali. Dua karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang dengan karakter Ting atau Yin Fire. Mari kita lihat elemen yang kedua. Elemen yang kedua yang kita bahas adalah Ren atau Yang Water. Yang Water ini jadi kalau misalnya kita melihat adalah orang-orang dengan tahun kelahiran dengan angka 2 di belakangnya. Ya. Jadi apabila Anda adalah orang-orang dengan tahun kelahiran tahun 82, 92, 2002, 2012, 2022 itu adalah orang-orang dengan mempunyai elemen Ren atau Yang Water. Orang-orang dengan Yang Water mempunyai beberapa karakteristik. Anda bisa melihat di sini, ilustrasi yang saya berikan adalah seperti gelombang ombak di samudra. Artinya sangat besar sekali. Nah, mari kita lihat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang dengan Ren atau Yang Water tadi. Kalau misalnya kita membayangkan sebuah ombak yang berada di lautan yang luas, apa yang berada di dalam pikiran Anda? Ombak tersebut mampu menghanyutkan kapal-kapal yang besar. Ombak tersebut mungkin bisa dapat dinikmati, tetapi apabila sangat besar sekali, maka bukan hanya dinikmati, tetapi mampu menghanyutkan. Oleh karena itu orang-orang yang dengan karakteristik dari Ren atau Yang Fire bukan hanya mampu menggerakkan orang lain. Anda bisa melihat dia mampu bisa memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya Anda berkata siapakah yang mampu untuk memberikan motivasi yang sangat luar biasa, maka orang-orang dengan karakter dari Ren atau Yang Water tadi adalah orang-orang yang mampu memberikan motivasi yang luar biasa sekali. Dia akan menampilkan sesuatu yang sangat menggebu-gebu, yang merupakan dorongan dari pribadinya. Anda mungkin bisa menyaksikan dan bisa membayangkan seperti contohnya Presiden Soekarno yang memberikan orasi, di mana banyak orang yang akan tergerak memerdekakan Indonesia dari orasi-orasi beliau. Oleh karena itu, orang-orang dengan karakter kepemimpinan dari Ren atau Yang Water, salah satunya karakternya adalah sebagai seorang natural leader. Artinya, tanpa dia harus belajar tentang namanya kepemimpinan, pada dasarnya dia sendiri adalah seorang pemimpin. Dia yang akan berusaha untuk melakukan take position, mengambil posisi sebagai seorang pemimpin apabila tidak ada penunjukan pemimpin. Anda dapat melihat ini dalam fenomena seperti misalkan diskusi grup. Ketika di dalam diskusi grup di mana tidak ada namanya pemimpin atau ketua kelompok, maka orang tersebut yang mengambil alih perannya sebagai seorang pemimpin. Mari kita bersama-sama
ya untuk melakukan tugas ini. Mari kita selesaikan tugas ini dengan memberikan pendapat masing-masing. Itulah yang biasa disampaikan oleh orang-orang dengan Ren atau Yang Water tadi. Walaupun orang-orang dengan Ren atau Yang Water bukanlah artinya dia merupakan adalah orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas, tetapi justru adalah orang yang paling cerdas menggerakkan orang lain dengan cara membuat dengan orasinya, membuat orang tergerak, termotivasi. Itu adalah yang pertama, yaitu adalah mampu menjadi seorang natural leader. Yang kedua, orang-orang dengan Ren Water adalah orang-orang yang mempunyai visi yang sangat jelas sekali tentang di masa depan. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin dibutuhkan visi, cara pandang yang jauh sekali ke depan. Oleh karena itu, orang-orang dengan Ren atau Yang Water tadi adalah orang-orang yang sangat tepat sekali di dalam memberikan visi jangka panjang. Banyak orang ketika Anda mungkin melihat di samping kiri kanan Anda, teman Anda, saudara Anda, mungkin pasangan Anda. Beberapa orang mungkin berpikir untuk melewati kehidupannya hari demi hari. Bahkan ada beberapa orang juga yang berpikir bagaimana hidup untuk keesokan harinya. Orang-orang yang dengan karakter Ren atau Yang Water adalah orang yang berada di masa depan. Mereka yang selalu berpikir di masa depan saya harus menjadi seperti apa. Mereka mempunyai prinsip yang kuat, mereka mempunyai arahan yang sangat jelas. Bagaimana mereka ingin mencapai itu di masa depan. Maka apabila Anda mempunyai seorang pemimpin di dalam perusahaan dengan karakter Ren atau Yang Water, maka Anda tidak akan pusing memikirkan masa depan perusahaan. Karena masa depan perusahaan akan menjadi perbincangan topik yang selalu setiap kali dibicarakan. Mungkin ada beberapa orang akan merasa heran. Kenapa rata-rata para pemimpin berbicara di masa depan? Mungkin salah satunya dia mempunyai elemen ini. Yang kedua, dia belajar. Dan jangan salah bahwa apabila dia seorang Yang Wood atau kita bilang Chia, mampu juga membicarakan masa depan tetapi juga melalui proses pembelajaran. Apabila Anda melihat orang dengan karakter Ren atau Yang Water, dia mampu memimpin melihat masa depan tetapi tanpa harus melalui pelatihan ataupun pendidikan. Nah, itu adalah dua karakter utama yang kita lihat dari orang-orang yang mempunyai karakter Ren atau Yang Water. Yang pertama yaitu mereka adalah sebagai seorang natural leader. Mereka mampu untuk memimpin, bahkan mereka mampu untuk mengambil posisi ketika tidak ada orang lain yang mau mengambil posisi sebagai seorang pemimpin. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, mereka mempunyai visi yang sangat jelas. Bahkan ketika orang lain melihat hanya untuk keesokan harinya, dia sudah mulai melihat untuk 10 tahun kemudian. Maka orang-orang dengan visi-visi seperti ini akan menjadi orang yang akan memberikan perusahaan sesuatu value yang jelas buat kedepannya. Mempunyai arahan yang jelas bagi para karyawannya. Sehingga karyawan pun mempunyai tujuan di dalam bekerja dan bukan hanya mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Ini adalah dua karakteristik utama yang dimiliki oleh orang-orang yang dengan elemen yaitu adalah Ren atau Yang Water. Mari kita lihat hubungan yang saya janjikan antara tahun kelahiran dengan saat ini elemen tahunnya apa. Ya, mari kita lihat dari yang pertama. Seperti yang saya berikan contoh sebelum-sebelumnya, kita ambil contoh salah satu aja sampel tanggal lahir 5 Januari 1950. Kita akan melihat di angka bagian belakang 50 berarti adalah angka 0. Di mana saat ini kita ingin melihat angka di belakangnya yang mencerminkan itu adalah Ting atau Yin Fire. Mari kita lihat Ting atau Yin Fire. Yaitu adalah angka dengan tahun di belakang adalah angka 7. Seperti tahun 57, 67, 77, 87, dan juga 97 seterusnya. Sampai dengan angka terakhir di belakang adalah angka 7. Adalah orang-orang yang tadi seperti saya sudah sebutkan, mampu menginspirasi orang lain dan juga mungkin berkorban demi untuk menginspirasi bagi orang lain,
terlihat rendah hati bagi orang lain. Sehingga orang-orang tersebut merupakan suatu tolak ukur, merupakan suatu tokoh, merupakan seorang role model, panutan bagi orang lain yang ingin menjadi seperti mereka. Lalu apabila mereka bertemu dengan tahun-tahun di mana ada unsur Ren atau Yang Water, di mana tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun yang dengan angka 2 di belakangnya. 2012, 2022, 2032, 2042, 2052, dan seterusnya. Ini adalah tahun-tahun yang sangat memberikan namanya visi jangka panjang. Anda mungkin masih ingat di tahun 2012 apa yang terjadi, atau tahun 2022 apa yang terjadi. Ketika kita sudah mulai melewati badai COVID, apa yang terjadi pada tahun 2022? Maka tahun 2022 orang sudah mulai menyusun visi mereka lagi untuk jangka panjang. Mereka mulai menyusun strategi lagi untuk mereka dapat bangkit ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah mulai mau kolaps, perusahaan-perusahaan yang dulunya kolaps sewaktu lagi mau pandemi, mereka bertransformasi. Ini adalah era tahun 2022. Memang belum menjadi tahun yang terbaik, tetapi tahun ini adalah tahun penuh dengan namanya tahun strategi. Tahun di mana Anda bisa mempunyai visi jangka panjang. Di situ adalah tahun di mana Anda menentukan strategi-strategi yang ada. Sehingga bagaimana cara Anda untuk melangkah dapat ditetapkan pada tahun-tahun tersebut. Apa yang terjadi ketika Anda mempunyai unsur Ting, Yin, Fire, bertemu dengan tahun-tahun di mana penuh dengan strategi tersebut, akan muncul satu elemen baru lagi. Yang muncul di sini adalah elemen kayu yang dapat kita lihat. Elemen kayu, Anda masih ingat apa yang saya sampaikan sebelumnya? Ya, itu adalah elemen di mana di sini adalah elemen pertumbuhan yang kita lihat. Betul, memang ada unsur keras kepala yang ada di sana karena Anda punya namanya strategi. Anda bisa bayangkan, apabila Anda pernah merumuskan suatu strategi, apakah Anda akan merubah strategi Anda bulan demi bulan? Tentu tidak, ya. Anda melakukan penyesuaian, tapi bukan perubahan strategi. Apabila Anda strategi jangka panjang Anda berubah dalam waktu hitungan bulanan, maka sudah dipastikan Anda salah merumuskan strategi. Ya, yang dilakukan adalah penyesuaian langkah, fleksibilitas ketika implementasi strategi, bukan perubahan strategi. Nah, ketika kita melihat lagi elemen dari Yang, dari elemen dari kayu tadi adalah selain dari elemen pertumbuhan, kita bisa melihat di sini banyak orang yang sangat keras kepala, banyak orang yang ngotot dengan apa pemikiran dari mereka. Anda bisa bayangkan kenapa mereka bisa menjadi seorang yang sangat ngotot sekali. Anda bisa bayangkan ketika mereka sudah membuat namanya strategi, apakah strategi mereka ingin dikalahkan oleh orang lain atau mereka cenderung ingin mempertahankan pendapat mereka sendiri. Rata-rata orang pasti ingin mempertahankan pendapat mereka sendiri dan rata-rata orang mempunyai namanya ego. Di mana orang akan selalu berpikir bahwa strateginya adalah yang paling baik sampai suatu saat terbukti strategi mereka salah. Maka pastikan juga di dalam tahun ini walaupun adalah tahun strategi, di mana tahun ini muncul namanya ada keras kepala, muncul ada namanya prinsip suatu tertentu di situ. Tetapi Anda harus mempunyai namanya reasoning yang jelas. Tahun-tahun ini muncul elemen kayu, di mana elemen kayu harus belajar. Anda harus mempunyai namanya reasoning, alasan. Kenapa Anda melakukan itu? Apa dasarnya Anda melakukan itu? Jangan sampai Anda terbawa oleh namanya gelombang ombak, gelombang tren. Sehingga Anda terbawa arus, tapi Anda tidak mempunyai dasar yang jelas. Apabila Anda seorang pebisnis, Anda harus tahu dasar Anda mengambil keputusan dan bukan hanya ikut-ikutan. Anda tentunya tidak ingin menjadi seorang pebisnis yang ikut-ikutan, kan? Tentunya Anda harus mempunyai namanya strategi yang jelas. Ini adalah hubungan yang dimana ketika ada orang-orang dengan unsur Ting, Yin, Fire bertemu dengan tahun-tahun yang ada Ren di tahun yang ada angka 2 di belakangnya.
orang-orang yang mampu menginspirasi, mempunyai suatu dorongan yang kuat pada tahun-tahun tersebut, maka akan membawa banyak orang yang akan bertumbuh di sana. Banyak orang yang akan menjadi berubah, bertransformasi. Inilah tahun-tahun yang disebut dengan tahun-tahun yang ada elemen Cia, tahunnya transformasi. Jadi jangan khawatir apabila Anda seorang Yin Fire bertemu dengan tahun-tahun di mana di sini adalah ada unsur Yang Water atau Ren, maka ini adalah tahun di mana Anda membuat namanya transformasi. Anda seorang mentor, Anda seorang coach, Anda seorang motivator, Anda seorang trainer, tahun ini adalah tahun Anda untuk membuat transformasi bagi klien-klien Anda. Ya, jadi pastikan Anda mempunyai suatu program khusus, yaitu adalah program transformasional. Ya, di mana program ini akan membawa orang dari satu titik A ke titik B, di mana titik B akan menjadi lebih baik daripada titik A. Selalu pastikan membawa suatu namanya kebaikan, membawa satu aura positif bagi orang lain. Dan bukan hanya Anda terbawa oleh gelombang namanya arus, gelombang ombak, gelombang ikut-ikutan, tetapi Anda mempunyai dasar yang jelas. Walaupun Anda menginspirasi orang lain, tetapi Anda harus juga bisa membawa namanya alasan yang juga jelas. Alasan ini bagaikan suatu benih yang Anda taruh di dalam hati seseorang. Ketika Anda taruh benih tersebut di dalam hati seseorang, dan ternyata benih ini dapat tumbuh dengan baik, maka dia akan berkembang dan bertumbuh menjadi orang yang dapat menjadi berguna dan bahkan menjadi tokoh-tokoh terkenal. Hanya dengan satu benih. Maka pastikan di dalam tahun ini, di tahun-tahun di mana ada angka 2 di belakangnya dan Anda seorang Yin Fire, maka pastikan Anda membawa benih-benih tersebut menjadi benih-benih kebaikan dan benih-benih keberuntungan bagi orang lain. Pastikan Anda juga tidak ada terbawa namanya emosi-emosi yang tidak berlebihan, yang tidak diperlukan. Anda harus dapat membuang itu dan tidak hanya ikut-ikutan. Anda harus mempunyai reasoning yang jelas sesuai dengan jangkauan di masa depan. Strategi dijalankan dengan adanya planning, dengan adanya namanya tindakan langkah demi langkah. Dan itu yang akan membawa Anda menuju perubahan yang makin lama makin baik. Nah, itulah yang dapat disampaikan di dalam episode kali ini, di mana kita sudah membahas tentang Tin atau Yin Fire, dan juga dengan tahun berjalannya itu ada Ren atau Yang Water. Semoga apapun pembahasan dari yang disampaikan di dalam program ini dapat membawa kebaikan dan Anda terus dapat meningkatkan diri Anda menjadi lebih baik lagi ke depannya. Maka terus pastikan Anda menyaksikan program Roni Metafisika, di mana saya terus akan membahas mengenai dari bisnis, keberuntungan, kehidupan, dan juga hubungan antar manusia. Salam sukses dan sampai jumpa pada episode berikutnya.